Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Mayasari. Saya adalah dosen program sarjana program studi agribisnis Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro. Mata kuliah Ekonomi Mikro ini merupakan mata kuliah yang didapat pada semester 3 dengan jumlah 2 SKS. Capaian mata kuliah Ekonomi Mikro. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman, mendeskripsikan, dan mengidentifikasi fenomena perilaku kegiatan ekonomi oleh unit-unit keputusan individu dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Deskripsi mata kuliah Ekonomi Mikro. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif tentang ilmu ekonomi mikro. Mata kuliah Ekonomi Mikro ini menguraikan dan menganalisis mengenai perilaku ekonomi individual, baik mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen, maupun pasar. Setelah mempelajari mata kuliah Ekonomi Mikro, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar, teknik, metode, asumsi, dan dapat memahami realitas ekonomi terkait dengan teori ekonomi. Berikut materi pembelajaran mata kuliah Ekonomi Mikro. Yang pertama adalah konsep, tujuan, permasalahan pokok, dan alat-alat analisis ekonomi. Yang kedua, konsep permintaan dan penawaran. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Yang keempat, elastisitas. Yang kelima, perilaku konsumen menggunakan pendekatan ordinal dan kardinal. Yang keenam, teori produksi 1 dan 2 input variabel. Yang ketujuh, teori biaya. Yang kedelapan, struktur pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang kesembilan, teori ekonomi kesejahteraan. Yang kesepuluh, keseimbangan antar pasar. Untuk sistem pembelajarannya sendiri, pembelajaran mata kuliah Ekonomi Mikro ini dilakukan secara offline atau tatap muka. Dikarenakan sebelum dan pasca COVID, kampus kami memberlakukan kebijakan full offline. Hal ini dikarenakan penyebaran COVID yang tidak terlalu tinggi di daerah Papua dan kendala jaringan internet. Namun meskipun demikian, pada saat pandemi COVID-19, kampus kami memberlakukan kebijakan belajar secara daring. Sehingga metode pembelajaran dilakukan secara online melalui media Zoom Meeting, WhatsApp Group, Google Meet, dan menggunakan akun LMS, di mana akunnya telah saya lampirkan di deskripsi. Untuk metode pembelajaran, terdapat 4 metode pembelajaran yang saya terapkan, yaitu ceramah, diskusi, simulasi, dan studi kasus. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi, video pembelajaran, dan modul. Sistem penilaian ini menggunakan instrumen penilaian berupa kuis, tugas, dan keaktifan di kelas. Dengan bobot penilaian untuk kuis sebesar 10%, tugas 20%, kemudian UTS 25%, dan yang UAS adalah 45%. Kemudian hasil penilaian yang diperoleh saya infokan pada WhatsApp group, saya tempelkan pada mading prodi, atau saya share melalui Siakat Unimuda Sorong. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran di kelas. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Oke, bertemu lagi ya dengan saya dalam perkuliahan Ekonomi Mikro. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa? Ekonomi Mikro. Ya, oke. Sebelum membahas mengenai pelajaran kita kali ini, ya, teman-teman, saya ingin kalian menonton sebuah video dulu, ya. Kita nonton video dulu sama-sama ya.
Oke, dari video yang kalian tonton tadi, ya, dari video yang kalian tonton tadi, kira-kira kalian bisa menebak tidak? Apa pelajaran kita kali ini tentang apa? Tentang pasar, benar, Grace. Oke, kita lanjut ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pasar, lebih tepatnya itu mengenai permintaan, penawaran, dan interaksi antara permintaan dan penawaran yang kita sebut dengan pasar, seperti itu. Jadi kita akan membahas 3 poin ini. Nah, diharapkan capaian pembelajaran atau outcome learning-nya nanti setelah kalian belajar mengenai interaksi ini, mengenai pasar yang kita kali ini, mata kuliah ini, nanti kalian bisa menjelaskan mengenai permintaan, mengenai penawaran, dan mengenai interaksi pasar, seperti itu. Oke, kita mulai. Yang pertama ya, permintaan. Oke, apa yang dimaksud dengan permintaan? Ada yang tahu? Ada yang tahu permintaan? Oke, kalau yang tahu ya kita cek ya. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Itu yang dikatakan dengan permintaan. Permintaan itu adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada periode waktu tertentu pada tingkat harga tertentu. Nah, kira-kira apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Ada yang tahu? Harga. Oke, kita lihat ya. Ini apa gambarnya kira-kira? Iya, benar, Burhan, harga ya. Ini bang harga ya. Di sini kita lihat bahwasannya ada harga. Harganya 17.000. Nah, biasanya ini ya, faktor pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan pertama itu disebut dengan determinan permintaan, itu adalah harga. Harga. Jika harga naik, ya, itu adalah hukum permintaan ya. Kalau harga naik, bagaimana hukum permintaannya? Iya, benar. Hukum permintaan itu adalah jika harga naik, maka permintaan akan suatu barang akan turun. Oke, di situ ya teman-teman bisa lihat jika harga ikannya naik, ini bisa lihat nih, maka permintaan terhadap ikannya akan turun. Tapi untuk barang lain, misalkan nih ayam, katakanlah ayam, maka bagaimana permintaannya? Ayam akan naik permintaannya karena ayam relatif tetap harganya. Karena yang berubah kan hanya harga ikan. Jadi orang akan cenderung berpindah ke barang penggantinya atau barang substitusinya. Jadi kalau harga ikan naik nih, orang akan mengurangi pembeliannya ke ikan, ganti ke lauk lain. Lauknya apa? Ayam salah satunya. Atau mungkin harga telur. Nah, jadi karena orang terganti membeli yang lain, jadi maka permintaan terhadap barang substitusinya akan meningkat. Jadi kaitan antara harga itu sendiri dengan harga barang itu sendiri dengan permintaannya adalah berbanding terbalik, tapi dengan permintaan barang substitusinya itu adalah berbanding lurus atau sama, ya seperti itu. Nah, bagaimana dengan barang komplementernya? Misalkan nih, tadi ikan biasanya dimakan sama apa? Sama beras. Nah, beras atau nasi. Kira-kira kalau harga ikan naik, harga barang nasinya itu naik juga atau turun? Permintaan terhadap berasnya naik atau turun? Bagaimana? Tetap ya, karena memang beras itu adalah barang kebutuhan pokok. Jadi dia mau naik seberapapun pasti orang akan tetap beli. Karena kalau tidak beli
ya bisa jadi mereka tidak akan makan seperti itu. Nah, barang komplementer dari ikan ini biasanya itu adalah sayur mayur yang digunakan untuk masak ikan seperti itu ya. Misalkan kalau di sini kan orang pada tahu tuh makanannya adalah yang khasnya adalah ikan kuah kuning. Nah, mungkin bumbu ikan kuah kuning kalau orang beli ikannya, permintaan ikannya turun, berarti orang yang beli bumbunya juga turun seperti itu ya. Itu barang komplementer. Berarti hubungan antara barang komplementer tadi ya, bumbu-bumbu tadi, permintaannya dengan harga ikan tadi itu adalah berbanding lurus atau sama gitu ya. Kalau dia naik permintaan ikan, maka bumbunya akan naik juga yang minta. Tapi kalau harga ikannya turun naik gitu ya, sehingga orang sedikit membeli ikan, maka yang beli bumbu juga jadi sedikit seperti itu. Paham ya sampai di sini? Oke. Kita lanjut. Faktor yang kedua. Apa ini? Ada yang bisa nebak? Yang mempengaruhi permintaan apa? Yang sebelah satu nih banyak nih yang beli. Kalau yang ini banyak nggak yang beli yang sebelah kanan? Tidak. Jadi yang mempengaruhi permintaan atau dari permintaan yang kedua adalah jumlah pembeli. Pintar. Oke. Jumlah pembeli. Nah, jadi bagaimana korelasinya, hubungannya? Kalau pembelinya banyak, permintaannya bagaimana? Oke, bagus. Lagi, kalau yang pembelinya sedikit, berarti permintaannya juga sedikit. Ini contohnya, ini si ibu-ibu tidak ada yang beli, jadi permintaannya sedikit. Sama-sama jual baju ya mereka ya. Lanjut ya ke yang ketiga. Nah, kira-kira yang ketiga ini apa? Determinannya. Determinan permintaan. Bisa mengira-kira dari gambarnya? Apa? Kualitas. Oke, yang lain? Yang kecil suaranya, Burhan. Kue. Ada yang bisa mengira apa faktor yang ketiga? Harga. Oh, harga sudah tadi. Oke, apa? Apa? Penyajian. Oke, belum. Kualitas rasanya. Kualitas rasa. Kani apa? Belum ya. Belum ada yang bisa nebak nih? Selera. Nah, ini kenapa? Yang sebelah sana, roti. Kalau seandainya sarapan pagi di barat dikasih nasi goreng, mereka lebih prefer mana? Lebih prefer roti karena selera mereka roti. Berarti kalau jualan roti itu lebih laku atau lebih laris di negara barat ketimbang di Indonesia. Nah, kalau kalian jual nasi goreng di barat itu kalau untuk sarapan nggak laku teman-teman. Karena selera mereka bukan nasi goreng ya, tapi roti buat sarapannya. Seperti itu. Ya, paham ya? Yang ketiga adalah selera. Ya, begitu. Terus ini yang keempat. Determinan yang keempat. Apa nih dari gambar? Bisa menebak lagi? Kekayaan, uang, yang lain? Oke, bagus pendapatan jawabannya ya. Nah, yang sebelah sini si bapak pendapatannya banyak karena dia kaya ya, sehingga dia permintaannya akan cenderung lebih besar ketimbang yang si sebelah kiri. Dia pendapatannya sedikit sehingga permintaannya akan lebih sedikit ketimbang si bapak yang kaya tadi. Benar tidak? Kalau dia kaya kan pasti dia beli makanan banyak, beli baju banyak, ya. Sementara kalau yang miskin kan bajunya satu aja cukup, gitu ya teman-teman. Oke, jadi ada 4 ya. Apa aja tadi kita review? Harga. Apa lagi? Iya, jumlah pembeli. Yang ketiga? Apa? Selera, bagus. Yang kue tadi ya. Yang keempat? Oke, ya. Ingat ya. Lanjut penawaran. Penawaran apa? Adalah sejumlah barang yang produsen ingin jual ya atau ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga selama satu periode.
Jadi kalau yang tadi permintaan itu ingin dibeli, kalau ini adalah yang ingin dijual atau ingin ditawarkan. Oke, apa saja kira-kira nih determinannya yang mempengaruhi ini dari gambar? Kira-kira ada yang bisa tebak? Apa? Harga, sama ya. Nah, hukum penawaran bagaimana? Jika harga tinggi, penawarannya akan dia berbanding lurus. Sama. Misalkan gini, kalau seandainya nih harga cabai naik, maka orang akan berlomba-lomba menjual cabai. Gitu. Ya. Maka orang akan berlomba-lomba menanam cabai. Seperti itu. Kalau misalkan ya harga ikan naik, ya pasti banyak orang yang akan beli nyari ikan untuk menjual ikan. Seperti itu ya. Penjualnya akan semakin banyak. Yang ditawarkan akan semakin banyak kalau harganya naik. Seperti itu. Nah, beda lagi kalau harganya turun nih, misalkan nih harga cabai turun, orang kan jadi malas beli cabai ya, benar nggak? Jadi penawarannya semakin sedikit seperti itu ya, teman-teman. Oke, terus yang kedua, kira-kira apa ini? Ada yang bisa menebak dari gambar? Apa yang mempengaruhi? Produksi? Jumlah produksi. Ada lagi? Ada lagi? Teknologi. Nah, biasanya kalau produsen semakin bagus teknologinya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak ketimbang yang sedikit. Contoh di sini ya. Nih, teknologi yang pabrikan bikinnya kan pakai mesin canggih, jadi bisa menghasilkan kue banyak ya. Sementara si ibu-ibu dia kan pakai teknologi sederhana ya, cuma kocok-kocok seperti itu. Kuenya kira-kira lebih banyak mana dalam pabrik? Pabrik. Makanya itu teknologi berpengaruh terhadap penawaran. Biasanya jika teknologinya maju atau teknologinya tinggi, maka jumlah yang ditawarkan atau penawarannya pun akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya ya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, nih apa nih kira-kira? Ada yang bisa? Apa Burhan? Boleh gencar suaranya sedikit? Apa ini? Hah? Jangan bilang ini pasar ya, memang pasar. Apa? Apa? Tempat. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Pembeli, iya benar, dosen. Jumlah, bukan pembeli ya, penjual, maaf. Penjual bukan pembeli. Nah, kalau tadi pembeli itu di permintaan, kalau penjual itu di penawaran. Nah, kira-kira kalau makin banyak orang yang jual, ya, makin banyak orang yang jual berarti jumlah penawarannya akan semakin besar atau banyak. Tapi kalau yang jualnya sedikit, maka itu penawarannya pun akan semakin kecil, gitu ya. Oke, kita lanjut ke interaksi pasar, ya. Yang ketiga, interaksi pasar ini terbentuk karena adanya proses permintaan tadi, kemudian bersatu dengan proses penawaran. Mereka berinteraksi antara permintaan dan penawaran, dan kemudian bertemulah pada satu titik yang disebut dengan titik apa? Iya, keseimbangan pasar atau nama lainnya adalah equilibrium, seperti itu. Nah, di mana yang ini D yang dari atas ke bawah itu, ya, dari kiri atas ke kanan bawah itu D itu adalah permintaan. Kemudian di sebelah sini S itu adalah supply atau penawaran. Nah, tempat bertemunya itu yang disebut dengan harga keseimbangan, ya, atau harga pasar namanya. Seperti itu. Nah, jika seandainya ini bagian daerah di atas, itu maka akan terjadi kelebihan penawaran. Nah, kalau yang di bawah, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Oke, sebelum saya tutup, saya ada video juga buat teman-teman, ya. Kita nonton video lagi ya.
kaitkan dengan pelajaran kita hari ini? Bagaimana cerita videonya tadi? Silakan, Apri. Oke, benar ya. Yang dikatakan Apri itu videonya menyatakan bahwasanya ada kenaikan harga dari barang-barang hasil pertanian seperti cabai ya. Kalau di sini kasusnya cabai ya, yang semulanya harganya berapa? 35.000, kemudian naik menjadi 100.000 pada saat nyepi. Nah, kira-kira dari sini ini faktor apa nih yang mempengaruhi? Harga ya, harga permintaan kata Burhan. Nah, berarti permintaan cabai yang meningkat itu akan mempengaruhi harga seperti itu. Nah, harga cabai, nah kenapa nih harga cabai ini meningkat? Kira-kira penyebab harga cabai meningkat kenapa? Ada yang tahu? Kenapa harga cabainya meningkat? Karena besarnya permintaan sehingga stoknya menjadi menipis. Stok menjadi menipis, harga jadi naik. Benar nggak? Kalau stok itu adalah penawaran. Karena banyak yang minta, kan stoknya jadi menipis. Stok itu kan adalah jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah barang yang ditawarkan sedikit, maka harganya akan jadi naik. Benar ya? Hukum permintaan dan penawaran tadi. Oke, nah itulah kira-kira hal yang bisa kita ambil dari contoh tersebut. Itu kenapa fenomena yang bisa menjelaskan fenomena yang terjadi yang biasa kalian lihat, itulah penjelasannya dari secara sudut pandang ekonomi. Seperti itu. Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, saya ingin ada sebuah proses buat teman-teman, ya, atau PR lah ya. Silakan, ini ada PR-nya dicatat untuk dikumpulkan minggu depan. Bisa lihat? Oke, setelah dicatat, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ya, Burhan, silakan. Cukup jelas. Kalau Apri? Silakan, punya sih? Mau bertanya? Benar? Oke, kita tahu DEP itu kepanjangannya adalah event point. Ada yang tahu bahasa Indonesia DEP apa? Bahasa Indonesia-nya apa? Iya, bahasa Indonesia-nya adalah kehidupan. Jadi, Binasi bertanya, apa kaitannya antara keseimbangan pasar tadi, equilibrium tadi dengan DEP? Dia bilang seperti itu, dengan titik impas. Nah, kita analisis satu-satu. Kalian sudah tahu ya, keseimbangan pasar itu adalah harga yang terbentuk akibat adanya permintaan dan penawaran, ya. Maka terbentuklah harga keseimbangan pasar, ya. Yang tadi kurvanya. Nah, kalau untuk yang DEP sendiri, itu adalah harga titik impas. Titik impas itu kalau kalian punya usaha, kemudian ternyata usahanya tersebut itu begitu kalian jalankan, dia menghasilkan keuntungan yang nol. Dalam artian kalian tidak untung, ya, tulang pokok atau balik laba ya, atau impas antara yang pengeluaran biaya kalian
dengan penerimaan kalian itu sama, ya, N-nya sama, AKTR-nya sama dengan cost-nya, itu akan menjadi titik impas. Di situ ada titik impasnya. Dalam artian di sini kalau kalian berusaha, balik modalnya berapa? Itu yang disebut dengan BEP. Ya, balik modalnya berapa? Maksudnya penjualannya di kuantiti berapa? Kuantitasnya berapa kalau kita jual baru kita bisa balik modal. Seperti itu. Nah, kalau yang untuk keseimbangan pasar tadi itu adalah harga yang terbentuk akibat adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Seperti itu. Kalau yang BEP tadi itu adalah kuantitasnya. Bisa juga sih harga, tapi orang kata untuk BEP itu lebih menghitung kuantitas berapa yang dihasilkan agar dia bisa pulang pokok. Nah, kalau seandainya batas itu melewati, maka dia akan untung. Kalau batas itu kurang, tidak tercapai, maka dia akan rugi. Seperti itu. Paham di sini dinasti? Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan?